Halo teman-teman semua, kali ini aku bakalan ngobrol lagi dengan Umi Arum. Kita udah 3 episode loh ini. Habis ini kita bakalan bikin konten sendiri kayaknya. Entah bulan Iya, Agustus Ter. kapan gitu ya. By the way, hari ini kita bakalan ngobrol sesuatu yang di luar yang biasanya gitu ya. Kalau kemarin-kemarin kan kita lebih kayak curhat, lebih kayak psikologi gitu ya. Mungkin hari ini kita akan membahas sesuatu yang baru tentang keadaan COVID nih. Wow. Ini kontennya agak jauh banget ya, yang dari Ya, kayak psikologi ke kayak jauh kesehatan banget gitu gitu ya. ya. Iya, nggak Dengan apa-apa. kesehatan Karena gitu. memang sekarang lagi hits topik terkait dengan COVID sendiri ya. Betul banget. Boleh banget. Oke, kita mungkin akan memulai dengan info terakhir yang Umi dapat dari mungkin dari mana gitu ya tentang COVID itu gimana sih Umi? Iya sih. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, malam buat teman-teman semua yang lagi nonton acara ini. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat ya. Salam sehat, salam semangat untuk kita semuanya. Cie. Oke, kembali lagi dengan saya Arum. Saya asli Jogja. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, salam jumpa lagi dengan saya. Saya seorang tenaga kesehatan, saya seorang perawat di salah satu rumah sakit swasta di Yogyakarta. Asik. Dan Komplit ya. iya dong, kan sekalian mengenalkan dirinya Ya, all Pak. out ya, all in juga gitu. Nah, oke, tadi terkait dengan pertanyaannya Frater. Uh, untuk info terbaru saat ini sungguh sangat menyedihkan ya. Iya. Secara bagi saya sendiri seorang nakes tuh melihatnya tuh prihatin, lebih ke arah prihatin dan menyedihkan. Kenapa? Karena banyak banget sekarang kasus-kasus lonjakan terkait dengan pasien COVID ini yang benar-benar istilahnya tuh di luar dugaan gitu loh. Di luar dugaan tuh artinya yang tadinya biasa aja, sehat, itu ternyata sudah terpapar gitu. Bahkan ya sekarang khususnya di Yogyakarta, ini memang banyak sekali peningkatan lonjakan. Mungkin nggak cuma Jogja ya, Jakarta seperti itu. Ini juga kasus-kasusnya itu ibaratnya 2:1. Jadi 2 orang warga itu satu itu sudah terpapar, dianggap seperti itu. Kalau mungkin sekarang kita ini zonanya zona merah, ya mungkin bisa saja suatu hari nanti kita masuk ke zona hitam jika kita tidak bisa mengendalikan kasus seperti ini gitu. Dan ya mungkin info-info terakhir yang mungkin Frater baca di status-status story WA di beberapa rumah sakit, termasuk rumah sakit saya itu untuk sementara waktu ini IGD-nya memang ditutup. Artinya ditutup bukan karena ada yang terpapar atau bagaimana, tapi karena memang lonjakannya itu bikin retensi gitu. Lonjakan pasien-pasien yang datang ke IGD itu udah bukan yang hanya flu kayak gitu, udah enggak. Datang itu selalu dengan kondisi yang sudah fatal, ibaratnya itu sudah yang benar-benar mungkin butuh ruang khusus, ICU, butuh alat bantu nafas khusus, ventilator, seperti itu. Jadi udah benar-benar bukan yang kasus ringan ya, ibaratnya kasusnya itu sudah kasus yang menengah hingga berat gitu. Dan sangat disayangkan sekali itu banyak kasusnya tuh lebih sekarang bukan merambah ke lansia yang tua-tua lagi, tapi sekarang justru banyak kaum muda yang terpapar COVID-19 gitu. Jadi ya karena saking banyaknya lonjakan sehingga terjadi retensi, maka beberapa UGD rumah sakit di Jogja itu mengambil sikap atau langkah untuk menutup sementara gitu. Ya termasuk rumah sakit saya juga Iya. karena memang Oke. Di tengah-tengah COVID yang kayak ini itu kesadaran untuk nggak berkumpul atau kesadaran untuk bepergian itu aku rasa masih kurang. Kesadaran untuk tidak ya, bepergian itu karena aku lihat sendiri kayak di Ketapang itu pun kayak yang kumpul-kumpul di warung kopi terus kayak apa namanya benar-benar kumpul-kumpul Umi benar-benar yang kayak satu warung kopi itu isinya hampir lebih dari 20 orang dan menciptakan omset yang lebih besar lagi ya jujur itu omsetnya jadi lebih besar lagi. Oke. Tapi
semakin membuat yaitu dia lonjakan-lonjakan yang nggak bisa terkendali gitu. Karena waktu di sana ternyata aku nemuin bahwa di satu RT atau satu RW aja itu ketika satu ngaku mereka juga ikut ngaku. Berarti kan kalau misalnya nggak ada yang ngaku sama sekali, berarti ya udah gitu kan. Iya, Tapi bedanya betul. gini, bedanya, kalau mungkin gini ya, bedanya dengan di Jogja, aku ngerasa kayak gini. Bedanya kalau di Jogja mungkin kayak ketika kamu kena COVID, itu kamu langsung mengumumkan bahwa oh saya kena COVID gitu ya. Karena itu kan memang dibutuhkan ya. Sementara kalau di tempat aku tinggal yang sebelumnya itu benar-benar sistemnya adalah mungkin sembunyi-sembunyi karena mungkin menurut mereka itu sesuatu yang merugikan, sesuatu yang harus ditutup-tutupi gitu. Nah menurut Umi langkah kayak gitu tuh enak nggak sih atau bukan enak ya salah bahasa gue. Maksudnya dalam Iya, artian langkah itu tuh apakah mengamankan tepat atau tidak ya? hmm, Ya, jadi gini ya, Frater dan teman-teman semuanya, untuk saat ini itu yang terjadi itu kondisi klasternya itu sudah bukan klaster suatu tempat atau klaster suatu wilayah lagi, tapi ini justru sudah merambah masuk ke klaster keluarga. oke okay. Artinya klaster yang tadinya kita melihatnya dari besar itu semakin mengecil dan sekarang ada sangat dekat banget itu adalah keluarga. Nah, terkait dengan kasus lonjakan COVID yang terjadi ini, mereka berawal rata-rata adalah dari klaster keluarga, di mana dari klaster keluarga ini mereka itu ya hanya simpel banget loh, hanya dari makan bersama. Nah, makanya kenapa sekarang makan bersama itu menjadi salah satu acuan yang harus kita hindari. Makan bersama loh, ini makan bersama karena Kalau makan bersama ketika ya. iya, karena ketika kita makan bersama itu kita otomatis akan copot masker, kita akan ngobrol, padahal sebelumnya kita nggak tahu nih kita habis ketemu siapa, yang nggak tahu siapanya itu kena COVID atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, Jadi memang uh, dari klaster keluarga tersendiri ini sudah dianggap sebagai wadah untuk penularan oke okay. untuk saat ini. Nah, Saat ini ya. tadi terkait dengan apa yang Frater sampaikan, sekarang ini udah nggak lagi zamannya buat kita takut. Artinya takut itu kalau amit-amit nih ya, misalnya aku kena COVID gitu, terus aku diem-diem aja gitu. No, sekarang sudah bukan zamannya itu lagi. Justru sekarang ketika teman-teman mungkin di rumah merasa badannya sudah tidak enak, itu teman-teman harus segera aware dengan dirinya sendiri. Misalnya, coba dilacak. Artinya, aku seminggu kemarin kemana aja, ketemu dengan siapa saja, ada tidak yang memungkinkan misalnya terpapar COVID atau misalnya kontak erat dengan kasus konfirmasi misalnya seperti itu kita harus mulai aware berpikir kritis ke arah sana untuk saat inilah paling tidak. Kenapa? Karena itu tadi varian virus COVID-19-nya sudah berbagai varian masuk ke Indonesia dari A sampai Z ya, bahkan yang Delta yang kita tahu di India itu sudah masuk juga. Jadi memang kita sudah mulai harus bisa aware, mulai curiga yang ya bukannya kita terus menggunakan asas curiga pada teman itu enggak ya, tapi kita curiga di sini itu adalah curiga untuk menyelamatkan diri kita dan juga menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Nah, dari di situ kalau misalnya kita sudah ngerasa badan tidak enak, kita tunggulah paling tidak sehari 2 hari. Apakah berkurang dengan istirahat? Mungkin kita terlalu banyak job, jadi kita kelelahan. Nah, kita ambil waktu untuk sehari 2 hari istirahat. Atau mungkin kita istilahnya mungkin bahasanya isoman ya. Kita mengisomankan diri sendiri nih. Mungkin sampai 1-3 hari kok tidak membaik, teman-teman harus segera cek. Artinya untuk sekarang cek yang direkomendasikan adalah cek untuk tes swab antigen. Jadi Minimal ya Umi ya. minimal ya untuk saat ini. Karena dengan
swab antigen itu kita bisa melihat paling tidak kita ini terpapar atau tidak. Nah, teman-teman nggak usah takut ketika teman-teman menjalankan tes swab antigen. Entah hasilnya positif atau negatif, kembali lagi teman-teman harus ingat bahwa tes ini demi kesehatan teman-teman sendiri, pun juga demi kesehatan orang-orang yang teman cintai di sekeliling teman-teman. Jadi, andai kata kalau hasilnya positif, please jangan ditutup-tutupi ya, tapi harus dikolaborasikan. Nah, di sini bahasanya adalah dikolaborasikan, artinya kita harus kolaborasi dengan RT RW setempat, dukuh setempat, atau paling tidak kalau yang teman-teman ngekos bilang sama bapak ibu kosnya supaya ada tindak lanjut. Dan untuk teman-teman sendiri kalau tidak ada gejala yang berat itu bisa isoman di rumah. Nah, untuk isoman ini pun juga harus yang benar ya, artinya kita isoman nih gitu, statusnya isoman, tapi kita masih misalnya keluyuran, cari misalnya keluyuran kemana, itu namanya bukan isoman. Meskipun, jadi yang benar-benar isoman ya benar-benar stay at home, terus benar-benar kita mengurangi kontak atau kalau bisa tidak kontak dengan orang luar. Jadi benar-benar murni kita itu ya dengan diri kita sendiri gitu. Nggak yang jok terus isoman di rumah, jok malah piknik, belanja kemana, belanja ke sana kemari, itu sama aja, itu namanya bukan isoman. Nah itu ya, hal-hal seperti itu yang perlu istilahnya diluruskan ya, artinya isoman yang benar itu yang seperti apa. Nah intinya yang mau disampaikan adalah teman-teman itu jangan takut kalau sampai hasilnya positif. Istilahnya mungkin di masyarakat masih ada ya stigma-stigma negatif. Wah, kamu kalau kena COVID, kamu istilahnya kamu jadi istilahnya apa ya? Carrier ya Kamu mungkin jadi ya. karier atau istilah jadi apa ya? Ibaratnya itu jadi musuh dalam selimutnya gitu loh. Artinya jadi ibaratnya tuh jadi kayak yang kamu tuh aib di wilayah ini misalnya seperti itu. Mau ngomong aib aja susah ya, ya jadi ngomong aib gitu di wilayah ini, itu jangan teman-teman berpikir seperti itu, karena untuk kondisi saat ini semakin teman-teman jujur dengan diri teman-teman sendiri, dengan kondisi teman-teman sendiri, itu teman-teman itu sudah menyelamatkan beberapa nyawa yang ada di sekitar teman-teman. Nah itu jadi kalau mungkin masih di pedalaman itu mungkin masih ada kasus case-case ini, mungkin karena di sana belum tampak mata ya, belum tampak mata yang benar-benar terjadi lonjakan daripada di kota-kota besar gitu ya, besar. langsung kota besar. Iya, dan ya itu tadi masih ada stigma-stigma negatif yang membuat mereka jadi takut kalau mau ngaku. Nah itu yang sebaiknya dihindari buat teman-teman, baik yang ada di pedalaman maupun yang ada yang di kota-kota besar. Sekarang kita harus mulai membuka diri terkait dengan realitas yang ada. Nah, realitasnya itu seperti ini, kondisinya terjadi lonjakan yang besar-besaran, bahkan terjadi penumpukan pasien di mana-mana, dan terjadi retensi, dan itu buat teman-teman sendiri itu adalah untuk menjaga kesehatannya teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa nggak enak, silakan teman-teman ambil waktu untuk istirahat. Kalau tidak membaik, segera periksa. Apalagi kalau sudah ada gejala-gejala yang mengarah ke gejala COVID-19, silahkan teman-teman nggak usah ragu-ragu atau takut untuk yang namanya tes. Dan untuk yang saat ini minimal paling tidak tesnya tes swab antigen ya, yang minimal lah paling tidak, supaya lebih akurat gitu hasilnya. Akurat, betul gitu. banget. Itu sih kalau menurut aku. Karena juga aku beberapa hari ini dengar juga ada beberapa orang yang sebenarnya udah sudah punya istilahnya sudah diizinkan untuk vaksin, cuman mereka tidak mau karena dengan berbagai alasan. Dan kita nggak bisa nyebutin di sini karena takutnya sensitif ya. Karena kan ada beberapa yang cukup sensitif, tapi bukan karena dia usianya sudah tua atau apa, tapi ada istilahnya ada alasan-alasan tersendiri ketika mereka takut
untuk vaksin gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya menurut Umi sendiri itu vaksin yang kita terima sekarang itu vaksin apa sih Umi, dan kenapa orang bisa punya pikiran bahwa aku nggak usah vaksin deh, aku cukup minum ramuan apa supaya menghindari COVID. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Bener kan? Iya kan? Iya, benar banget, benar banget. Itu sebenarnya vaksin yang kayak gimana sih Umi? Itu apakah Sinovac kah? Atau ada jenis-jenis yang lain kah? Atau mengandung apa mungkin? Ya baik, terkait dengan vaksin ya. Sekarang itu masyarakat lebih dimudahkan untuk yang kabar terbaru itu bahwa untuk vaksin sekarang sudah tidak harus berdasarkan domisili lagi. Jadi buat teman-teman yang merantau itu pun juga bisa segera vaksin gitu. Artinya dengan vaksin itu tuh teman-teman itu ditambah untuk antibodinya. Nah, ketika teman-teman ditambah untuk antibodinya itu diharapkan teman-teman itu bisa kalau ada virus yang masuk itu istilahnya sudah punya tameng nih, udah punya tentara nih. Nah, cuman vaksin aja tuh nggak cukup karena teman-teman juga harus tetap jaga prokes. Nah, disinilah titik lengah, artinya titik lengah di mana masyarakat tuh merasa yang ya nggak semuanya ya, tapi ada masyarakat yang merasa aku sudah vaksin kok, aku aman, aku fan-fan aja gitu. Terus nggak menerapkan prokes, itu sama aja zero vaksinnya. Artinya kalau teman-teman sudah vaksin, ya tetap harus menerapkan prokes gitu. Jadi istilahnya double tameng lah ya gitu, double tameng supaya teman-teman itu terhindar. Nah, untuk vaksin yang ada di Indonesia saat ini itu memang ada dua ya, terkait dengan yang saat ini itu ada AstraZeneca itu dengan Sinovac yang dulu. Nah, itu entah apapun vaksinnya, itu pasti sudah dilakukan uji coba dalam penelitian yang tentunya sudah akurat hasilnya, bahwa itu adalah efektif gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut untuk vaksin. Jadi terkait kalau sekarang tuh banyak yang ini ya tentang KIPI atau istilahnya efek setelah vaksin gitu. Setelah Yang vaksin namanya itu. iya. Nah, yang namanya vaksin itu kan istilahnya kuman yang dilemahkan ya. Artinya pasti tentu akan menimbulkan efek. Nah, teman-teman nggak usah takut terkait dengan efek setelah pemberian vaksin. Karena dengan misalnya andai kata pun nggak minta nih, tapi teman-teman terjadi efek setelah pemberian vaksin, teman-teman bisa berkolaborasi dengan tenaga medis setempat yang ada di wilayahnya teman-teman gitu. Jadi tidak perlu takut kalau nanti bahkan sampai mati atau sampai apa. Nah itu teman-teman nggak usah takut karena pasti semua sudah ada antisipasinya gitu. Kalau misalnya efeknya gatal-gatal, dilihat dulu gatal-gatalnya seberapa meluas atau hanya area lokal seperti itu atau malah seluruh tubuh. Nah itu pasti dokter sudah punya obatnya lah ya, yang sudah istilahnya sudah ada algoritmanya. Kalau misalnya terjadi efek vaksin A, tindakan pengobatannya seperti apa? Kalau terjadi efek B, tindakan pengobatannya seperti apa? Itu sudah ada algoritmanya. Cuman saya tidak bisa menyampaikan di sini karena terlalu panjang algoritmanya ya. Jadi secara gambaran umum saja yang bisa diterima masyarakat bahwa teman-teman nggak usah takut vaksin. Silahkan bagi yang belum vaksin, silahkan mencari rumah sakit terdekat yang bisa melaksanakan vaksin. Silahkan vaksin dan teman-teman juga harus memantau efeknya. Kalau misalnya terjadi efek setelah vaksin, segera kolaborasi dengan vaskes setempat. Artinya kembali di mana teman-teman dilaksanakan vaksin, ya di situ teman-teman kembali untuk memeriksakan dirinya supaya terjadi kesinambungan. Andai kata pun terlalu jauh, layanan kesehatannya bisa ke fasilitas layanan yang terdekat apabila terjadi efek vaksin yang istilahnya ekstrim ya gitu, sampai yang sesak nafas, sampai yang seperti itu. Nah itu bisa yang terdekat gitu. Itu sih kalau dari aku lebih ke teman-teman nggak usah takut vaksin dan sangat diuntungkan dengan adanya vaksin. Antibodinya ibaratnya tentaranya jadi lebih banyak. Jadi lebih untuk banyak yang melawan, iya, untuk melawan virus gitu. Atau juga misalnya
ada efek samping. Karena aku udah vaksin 2 kali, Mm-mm. aku jadi tahu di bawah kartu vaksin yang kita dapat setelah 10 menit apa sih pemulihan atau apa itu nggak ngerti. Itu kita Mm-mm. dapat kayak surat gitu dan di bawahnya tuh ada kontak person dokternya. Jadi kalian tuh nggak usah takut untuk vaksin karena istilahnya kan udah dijamin kan, udah ada nomor kontak dokternya kan. Kamu tinggal datang aja ke sana. It's enough gitu Iya. loh. Jadi please jangan mempersulit dirimu dengan berpikir bahwa vaksin ini tuh kayak gini, vaksin ini tuh beresiko kayak ini, jangan gitu ya. Nah buat kamu yang takut juga buat suntik, itu tuh nggak sakit, percaya. Aku Iya. tuh karena karena di Ah, awal, aku. Mm-mm. karena di awal ketika ketika mau vaksin tuh aku juga sempet takut ya katanya agak sakit atau gimana gitu. Ternyata ketika udah dijalanin sama sekali enggak gitu ya. Malah aku malu sendiri ketika ngomong sama nakesnya itu sakit banget ya suntiknya. Enggak kok gitu. Badanmu kan besar gitu ya. Oh my God gitu. Nah, oke. Bicara tentang harus dilakukan oleh Indonesia atau apa yang harus dilakukan oleh setidaknya orang-orang Indonesia untuk menghindari istilahnya semakin menghindari COVID ini gitu ya. Karena kan sekarang kan menjangkitnya ke bukan hanya soal tempat atau orang yang ditemui, tapi sekarang udah berambah ke keluarga, bahkan sesimpel kita makan bersama pun itu bisa menimbulkan gejala juga kan. Nah, sebenarnya krisis yang saat ini tuh harus dijawab dengan apa sih? Atau tetap memberlakukan hal yang sama atau gimana? Ya, kalau untuk saat ini yang paling simple banget yang bisa dilakukan yaitu tadi adalah tetap prokes. Sekarang gini ya, kita harus mencoba untuk merubah mindset kita. Artinya apalagi dengan adanya perbandingan rasio yang 2:1 itu kan ibaratnya udah benar-benar sampai segitunya banget ya meluasnya. 2:1 loh, Hmm. satu dianggap aman, satu dianggap tidak aman. Artinya tuh benar-benar satu tidak kontak, satu terpapar. Ibaratnya misalnya aku sama frater, misalnya pas lagi joinan gitu, Joinan bisa makan salah bareng satu gitu misalnya. salah satu di Nah, antara kita mungkin ada yang pasti. terpapar, tapi nggak tahu karena OTG seperti itu. Termasuk termasuk juga em, sebagai seorang carrier. Iya. Iya, sebagai Hmm. seorang karier gitu. Kayak misalnya saya sendiri ya, tenaga kesehatan itu, saya itu juga kadang was-was loh ya. Artinya was-was itu eh, ketika saya bekerja di rumah sakit, itu saya ini karier atau tidak ya. Nah, Hmm. maka sebelum saya pulang ke rumah itu pasti saya mandi dulu di rumah sakit, bersih-bersih, benar-benar bersih-bersih, barang-barang saya disinfektan dari cairan yang disediakan rumah sakit. Setelah sampai rumah, sebelum bertemu dengan keluarga, itu juga harus mandi lagi gitu. Dan Oh, itu bersih benar-benar banget ya berarti ya. bersih Bersih dan banget gitu suci ya. ya. Aduh, dosaku banyak Nah, iya. Iya, jadi bener-bener sampai ngerasa saya ini karier tidak ya, atau misalnya pas lagi ketemu dengan siapa gitu tuh bener-bener prokes itu harus ketat. Nah, kembali lagi tadi kita ke prokes. Kalau orang lain itu menganggap apa yang sudah kita kerjakan atau yang sudah kita lakukan terkait dengan prokes itu dinyinyir atau istilahnya diejek, ah kamu nih parno nih, prokesmu ketat banget, itu nggak apa-apa. Biarkan orang lain berkata apa, yang penting kita safe untuk diri kita sendiri, dan kita juga safe karena kita melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita Hmm. dengan menggunakan prokes yang ketat. Nah, untuk prokes ini sangat disayangkan belum sepenuhnya dilaksanakan. Artinya, ya kita prokesan lah ibaratnya gitu tuh loh itu Cuman yang wajib membuat aja. Cuma nanti kalau misalnya ya iya. udah gitu, kalau panas atau bengap gitu dicopot gitu. Iya, benar banget. Nah, ini yang masih kurang kesadarannya bagi masyarakat plus 62 ini terkait dengan pentingnya prokes. Jadi kayak contoh kecil ya, masker. Masker sekarang untuk kasus-kasus saat ini bagi yang di rumah sakit itu minimal paling tidak menggunakan masker yang tipenya KN95. Syukur-syukur bisa N95.
Dan untuk di ruang-ruang infeksius jelas itu masker N dengan tipe N95 itu wajib dipakai. Wajib ya, Ya Umi. iya wajib. Karena itu tingkat aerosolnya harus 95% untuk yang di ruang infeksius itu. Jadi wajib yang N95. Filternya itu terfilternya. Nah, untuk yang di masyarakat itu memang kalau bisa, kalau pas lagi di tempat publik, artinya di tempat umum, karena ya tidak menutup kemungkinan kita juga butuh ke pasar untuk belanja, misalnya seperti itu, atau ke supermarket untuk belanja. Itu silakan tapi seperlunya gitu. Artinya seperlunya itu tetap dengan menerapkan prokes, kalau bisa menggunakan masker yang KN95 yang dimana untuk filtrasinya itu setidaknya sudah lebih tingkat tinggi. Nah, untuk pemilihan masker ini juga yang banyak terjadi itu adalah kesalahan dalam pemilihan masker. Kenapa? Karena sekarang itu banyak masker yang dijual itu tanpa izin edar. Artinya ya home industri yang membuat masker itu tidak ada surat izin edar, artinya belum Oke. belum terlegalisasi dari Kemenkes misalnya seperti itu. Nah, itu yang membuat si masker ini jadi standarnya tidak terjaga kualitasnya. Nah, buat teman-teman yang menonton tayangan ini, silahkan kalau teman-teman membeli masker, tolong cerdas sedikit ya. Artinya cerdas sedikit itu tolong dilihat ada nggak sih legalisasi label bahwa SNI, masker SNI, ini bukan ya? biasanya dari Kemenkes, Kemenkes ya, biasanya SNI, Permenkes, salah ya. iya. Helmnya, helm. Helm Dari ter. Kemenkes Ya ya. itu kalau kita beli helm juga harus SNI ya, standar SNI. Oke. Ini masker masker. Masker, Ya, masker. masker. Bukan masker. Iya. Iya, bukan masker yang ini juga, masker yang ini. Tolong ya, masker. 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 Nah, ya masker. Itu masker bedah ya. Nah, masker KN95 tuh yang seperti ini. Ini ada labelnya KN95. Nah, Itu pun belum istilahnya KN95 itu udah sistemnya udah harus atau bisa diganti oleh masker-masker yang mungkin lebih murah daripada KN95. ya, kalau yang saat ini beredar, seperti yang anjuran dari pemerintah ya, kita menggunakan double masker. Double masker yang masker medis dengan masker kain. Nah, itu juga sudah sama, istilahnya sudah sama filtrasinya ya, kekuatan filtrasinya itu hampir 80% lebih ya kalau tidak salah itu sudah bisa lah istilahnya bisa digunakan di masyarakat umum. Karena nggak mungkin juga ya masyarakat harus menyediakan masker-masker yang KN95 atau Atau N95 itu. N95. Iya, jadi kalau yang di rumah sakit, di golongan medis rumah sakit ya itu wajib. Tapi kalau untuk di masyarakat umum, kita mengikuti anjuran yang dari pemerintah menggunakan masker double masker. Double Jadi nggak masker hanya double maskernya satu kain, satu medis. medis. Seperti Oke. seperti yang ada di itu, yang di flyer-flyer, poster-poster Nah, itu. Nah, itu. oke. Jadi sekali lagi tolong teman-teman cerdas dalam memilih masker ya. Jadi jangan cuma asal beli masker murah, yang penting tipenya KN95 atau KF94. Jangan cuma itu, tapi ada nggak sih legalitas untuk izin edarnya gitu. Jangan sampai teman-teman sudah beli mahal-mahal, banyak-banyak, tapi salah dalam beli masker karena tidak teruji keakuratan dari si masker itu dalam memfiltrasi virus-virus itu. Nah, untuk Oke. prokes sendiri, tadi menjawab pertanyaan Frater bahwa untuk saat ini prokesnya itu jangan lengah, karena untuk tameng utama memang masker ya. Tapi kita jangan lupa bahwa kita harus menghindari hal-hal yang berkerumun. Meskipun kitanya safety, tapi kalau yang lainnya tidak safety, itu sama saja ketika kita berkerumun atau berkumpul. Nah, untuk saat-saat ini, apalagi sedang terjadi lonjakan seperti ini, so please teman-teman stay at home aja. Kalau bisa di
laksanakan kumpul-kumpulnya by daring, by online, silakan by online saja. Kan sekarang juga sudah canggih ya, kayak misalnya kita sekarang ini kita bikin konten nggak harus ketemu tatap muka, tapi bisa dengan Maunya offline serius, iya maunya maunya offline dulu, offline ya. Tapi maunya untuk saat offline. ini kita hanya bisa by daring ya it's okay gitu loh. Sekarang kita coba menurunkan egoisitas diri kita. Iya kita aman kok, tapi apakah kita aman bagi orang lain? Nah itu yang harus mulai kita buka sedikit kepekaan atau kepedulian kita. Jadi jangan merasa diri sudah aman, ya terus kita kumpul-kumpul. Nah kebanyakan ya yang menjadi keprihatinan saya sebagai seorang nakes itu juga karena ketika kumpul-kumpulnya sih prokes ya, jaga jarak seperti itu, terus pada pakai masker seperti itu. Tapi ketika di akhir kumpul-kumpul pada selfie nyopot masker, ha kuwi padha wae kuwi nggak ada fungsinya itu. Jadi kadang-kadang hal seperti itu yang terlupakan atau terabaikan gitu. Kayak misalnya nggak apa-apa kok buka masker sebentar cuma untuk foto misalnya gitu. Nah, waktu yang sebentar ini untuk foto itu kan sudah terkontaminasi dengan beberapa orang yang selfie misalnya saat itu di situ. Atau kembali lagi tadi ke klaster makan, makan bersama. Ya benar sih di restoran sudah diatur jaga jarak tempat duduknya seperti itu. Tapi ketika kita makan, kita buka, kita cuap-cuap, ya sama aja dropletsnya itu kemana-mana gitu. Iya kalau aku aman, kalau aku nggak aman, gimana orang-orang di Iya. sekitarku? Nah, kayak gitu tuh. Jadi sekarang memang kembali ke diri kita saat ini yang bisa mengendalikan ini case itu ya cuman dari masing-masing diri kita. Mau nggak kita itu peduli sama Indonesia? Kalau kita mau peduli sama Indonesia, yuk mulai dari diri kita sendiri. Mulai menerapkan prokes, pakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, rajin-rajin cuci tangan, sedia selalu hand sanitizer dimanapun teman-teman berada. Nah, jangan takut untuk dicap kamu tuh parno. Jangan takut dicap itu. Disemprot. Itu gini disemprot. Ini ya disemprot. Keracunan, Pak. Iya, jadi jangan takut dianggap parno sama orang-orang di sekitar kalian kalau kalian menerapkan prokes yang ketat. Sekali lagi, itu demi menjaga kesehatan diri teman-teman dan juga menjaga kesehatan orang-orang yang teman-teman cintai di sekeliling teman-teman. Kadang ya sedikit curhat nih, meskipun ini bukan konten psikologi tapi sedikit curhat. Kadang nakes itu sampai dibilang cerewet. Bahkan saya sendiri itu sampai dibilang cerewet ya di tempat saya. Artinya ketika saya melihat ada kerumunan misalnya di gereja atau misalnya terjadi ya kayak misalnya kumpul-kumpul yang nggak penting itu pasti secara naluriah karena sebagai seorang perawat itu ada peran perawat itu sebagai edukator, artinya sebagai pendidik juga. Nah, yang mengedukasi masyarakat terkait dengan kesehatan. Nah, di situ secara naluriah peran edukator saya itu ya mengalir gitu aja. Mbok maskernya dipakai. Mbok kumpul-kumpulnya, mbok jaga jarak. Mbok ini itu tuh sampai segitunya saya mengingatkan buat orang-orang di sekitar saya. Nah, itu tuh sampai saya tuh dicap suster apa sih Mbak Arum itu tuh kok cerewet banget sih, mentang-mentang dia perawat. Nah kayak kayak gitu tuh sampai ada dan itu saya terima. Artinya ketika saya diperlakukan seperti itu, saya menyebarkan hal yang positif, bukan yang negatif. Kalau saya mengingatkan rakyatan saya dicap yuk terus sok cerewet lah atau sok ikut campur, mungkin terkadang ada yang sampai menilai seperti itu. Oke, saya terima. Tapi kembali lagi ke tugas saya, ya ini tugas saya sebagai seorang tenaga kesehatan, apalagi saya seorang perawat, ya saya akan terus mengingatkan, ini loh kondisinya, ini loh prokesmu nggak benar, ini loh maskermu salah. Nah kayak gitu tuh secara naluriah ya itu sedikit curhat saya, tapi
balik lagi ke teman-teman, jangan takut dicap parno. Dan bagi teman-teman yang merasa badannya sudah bergejala atau teman-teman merasa habis kontak dengan orang yang terkonfirmasi atau probable, silakan teman-teman ambil waktu untuk mengisomankan diri. Ketika teman-teman mengisomankan diri dan gejalanya belum hilang, silakan teman-teman segera untuk tes. Nah, ketika teman-teman tes, sekali lagi saya menghimbau, jangan takut dengan hasil tesnya. Segera kolaborasikan apapun hasil tesnya, baik itu positif maupun itu negatif. Nah, itu silahkan teman-teman melaporkan hasilnya supaya ada tindak lanjut. Entah nanti rumahnya didesinfektan, kosnya didesinfektan. Nah, pokoknya segala sesuatunya segera dikolaborasikan supaya tidak semakin meluas. Begitu. Itu sih kalau dari aku. Oke. Thank you, Mi. Sister Arum udah mengingatkan kita untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya teman-teman. Kan teman-teman tahu sendiri kan, teman-teman kan melek sosial media kan. Bisa baca kan? Bisa baca kan? Bisa toh? Bisa dong. Nah, bisa baca tulis. Tolong update info tentang COVID-19 ya kan. Sekarang udah lonjakan, sekarang kamu mau kayak gimana lagi gitu ya. Yang bisa menangani dirimu sendiri, yang bisa menyelamatkan dirimu sendiri adalah kamu dan bukan orang lain gitu ya. Thank you udah nonton video ini sampai habis. Ini hanyalah sebuah proses edukasi. Semoga berguna. Semoga betah nonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nonton semua video di channel Amoris Alpha. Dan juga jangan lupa bahagia ya. jangan lupa bahagia. Thank you. Thank